Baik, perkenalkan nama saya Zaki Maulana. Saya mahasiswa Institut Setiami, Fakultas Ilmu Administrasi Publik dengan NPM CA 191111324. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Suprapti Widiasi SEMA selaku dosen administrasi pembangunan yang telah memberikan ilmunya mengenai apa itu administrasi pembangunan dan lebih tepatnya memberikan bahan ajaran untuk lebih mengetahui lagi apa itu zaman Orla, apa itu zaman Orba, dan apa itu era reformasi. Dan sudah sepatutnya saya sebagai mahasiswa memahami perkembangan dari zaman ke zaman Republik Indonesia yang tercinta ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan apa perbedaan dari zaman Orla, Orba, dan era reformasi. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita tahu lebih dulu apa itu arti dari Orla, Orba, dan reformasi itu sendiri. Baik, langsung saja ke pembahasan. Apa sih arti dari Orde Lama itu sendiri? Orde Lama ialah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Baik, selanjutnya Orde Baru. Apa sih yang dimaksud Orde Baru itu sendiri? Orde Baru adalah sebutan untuk masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Masa Orde Baru atau biasa disebut Orba dimulai sejak tahun 1961, menggantikan Orde Lama yang merujuk pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Pengertian Orde Baru adalah suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berlandaskan dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut dilakukan karena adanya ancaman terhadap ideologi Pancasila, yaitu peristiwa pemberontakan gerakan 30 September atau biasa disebut G30 SPKI. Awal lahirnya Orde Baru adalah ketika Presiden Soekarno menyerahkan mandatnya kepada Letjen Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret atau biasa disebut Super Semar. Baik, selanjutnya kita masuk ke penjelasan mengenai reformasi. Reformasi adalah zaman di mana titik awal jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto pada Mei 1998 menjadi awal babak baru bagi Indonesia. Era tersebut dikenal dengan era reformasi yang dipandang sebagai awal periode demokrasi dengan sistem politik yang terbuka dan liberal. Reformasi itu sendiri adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu negara. Dikutip dari buku Revolusi Politik Kaum Muda tahun 2008 karya Muhammad Umar Syadat Hasibuan, reformasi lahir setelah negara kita ini mengalami krisis yang melanda berbagai aspek, mulai dari ekonomi, politik, hukum, kepercayaan, dan juga kebutuhan pokok. Orde Baru adalah sebutan untuk peralihan dari masa pemerintah Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno-Hatta. Keberhasilan menumpas pemberontak peristiwa G30 SPKI pada tanggal 1 Oktober 1965 mengawali jalan menuju pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Orde Baru bertujuan untuk mengoreksi berbagai penyimpangan yang terjadi di masa Orde Lama dan untuk mengatasi situasi keamanan yang sangat tidak kondusif karena pemberontakan tersebut.
pada masa Orde Baru banyak prestasi yang dicapai pemerintah khususnya pada bidang ekonomi. Namun juga tidak luput dari berbagai penyimpangan pada masa Orde Baru yang membuat rakyat tidak puas kepada pemerintah. Dan perbedaan dari ketiga zaman tersebut, dari zaman Orba, dan era reformasi. Pertama, di bidang industri. Bidang industri belum begitu berkembang pada masa Orde Lama, mulai berkembang pada masa Orde Baru dengan mendorong industri dalam negeri dapat memproduksi barang bermutu sehingga diminati oleh rakyat Indonesia sendiri. Sedangkan pada reformasi, pemerintah lebih menekankan pada banyaknya industri yang berkembang, namun kurang memperhatikan mutu produk. Yang kedua, bidang politik. Pada masa Orde Lama, dalam bidang politik, demokrasi parlementer di Indonesia pada 1950 ditandai oleh ketidakstabilan. Alasan utamanya adalah perbedaan sudut pandang mengenai dasar ideologis negara. Situasi ini terlihat dalam pemilihan umum pertama di Indonesia. Pemilihan umum pertama ini terjadi pada tahun 1955 dan dianggap jujur dan adil, dan akan membutuhkan waktu lebih dari 40 tahun sebelum Indonesia bisa memiliki contoh lain dari pemilu yang jujur dan adil. Dua partai Islam yang besar yaitu Masyumi dan Nahdlatul Ulama atau NU. Nahdlatul Ulama telah memisahkan diri dari Masyumi pada tahun 1952, mendapatkan masing-masing 20,9% dan 18,4% suara. PNI meraih 20,3% suara, sementara PKI meraih 16,4% suara. Ini berarti tidak ada mayoritas satu partai yang bisa menguasai pemerintah sehingga kabinet di masa parlementer dibentuk dengan membangun koalisi-koalisi di antara berbagai aliran ideologi. Dari 1950 hingga 1959, 7 kabinet yang memerintah berganti-ganti secara cepat, dan setiap kabinet gagal membuat perubahan yang signifikan untuk negara. Terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali selama masa Orde Lama, yang menyebabkan politik pada masa itu tidak matang. Terjadi politik mercusuar yang menganggap Indonesia adalah yang terbaik dan condong ke arah komunis. Terjadi peristiwa G30 SPKI yang menggegerkan negara dan membuat paham komunis dilarang di negara Indonesia. Sedangkan masa Orde Baru, dalam bidang politik Indonesia melaksanakan pemilu pada tahun 1971, dan pada pemilu ini para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada Golkar, sehingga Golkar terus memenangkan pemilu tahun selanjutnya. 1977, 1982, 1987, 1992, hingga 1997. Dan adanya dui fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga mewakili dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. Dan pada masa ini juga pemerintah Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam berlakukan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan. Bukan tanpa dasar, trilogi pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% setahun. Nah, beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa Orde Baru adalah: 1. Rencana pembangunan 5 tahun atau yang biasa disebut Repelita. Pada April 1969, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. Repelita ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. Yang pertama, Repelita 1 dari 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974. Sasaran utamanya yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi berhasil naik 3-5,7%, sedangkan tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%.
Namun kebijakan pada masa Replita I dianggap menguntungkan investor Jepang dan golongan orang-orang kaya saja. Hal ini memicu tumbuhnya peristiwa malapetaka 15 Januari. Yang kedua, B. Replita II. Dari 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979 menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. C. Replita III. Dari 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Replita III menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada asas pemerataan. Yang keempat, Replita IV. Dari 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989 menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan yang meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Yang kelima, Replita V. Dari 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994 menitikberatkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Replita VI dimulai pada tahun 1994. Pembangunan ini berfokus pada sektor ekonomi industri, pertanian, dan meningkatkan sumber daya manusia. Dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pada masa reformasi ini terjadi pemilihan umum tahun 1999. Setelah tahun 1955, masyarakat Indonesia harus menunggu selama 44 tahun untuk menyaksikan contoh lain dari pemilihan parlemen yang bebas dan adil. Dalam pemilihan umum 1999, masyarakat memilih partai politik, bukan individu, karena tidak ada batasan untuk membentuk partai-partai politik sebagai bagian dari program reformasi. Indonesia menyaksikan menjamurnya partai-partai baru, tidak kurang dari 48 partai diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemilu tahun 1999. Meskipun sebagian besar partai-partai ini memainkan peran yang tidak signifikan, kebanyakan partai politik itu hanya bisa mengandalkan sedikit dukungan saja dari masyarakat. Dalam perpolitikan yang modern Indonesia, sebuah partai politik pada dasarnya adalah kendaraan politik untuk individu tertentu dan bukan lembaga yang mengekspresikan ideologi atau visi bersama. Karena hanya beberapa orang bisa mengandalkan dukungan publik selama pemilu 1999. Kebanyakan partai politik ditakdirkan untuk menerima sedikit suara. Yang ketiga, bidang pendidikan. Pendidikan pada masa Orde Lama menekankan pada penghapusan sistem pendidikan kolonial dan digantikan dengan sistem pendidikan yang sesuai dengan ideologi bangsa dan mendapatkan kesetaraan hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan. Pada masa Orde Baru, banyaknya program pemerintah untuk pendidikan dan beasiswa seperti Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, beasiswa Super Semar, dan pemberantasan buta huruf. Wajib belajar. Sistem pendidikan pada masa ini menekankan pada indoktrinasi dan kepatuhan penuh. P4 diajarkan. Terjadi desentralisasi tanggung jawab pendidikan. Pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan dari daerah. Yang keempat, perbedaan dari tiga zaman ini yaitu bidang hukum dan HAM.
Orde Lama menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Masa Orde Baru, hukum dan HAM. Hukum sering berjalan tanpa memperdulikan HAM sehingga muncul ketakutan dan ketidakadilan di masyarakat. Kebebasan pers juga sangat dibatasi. Pada masa Orde Baru, pers akan tidak dapat mengkritik kinerja pemerintah. Pada era reformasi, HAM benar-benar dilindungi dan muncul beberapa LSM dan kebebasan pers sebagai kontrol sosial atas kinerja pemerintah. Penegakan hukum dan keamanan di dalam negara masyarakat lebih banyak dilimpahkan kepada Polri, sedangkan keamanan negara lebih banyak dilimpahkan TNI, terutama untuk menghalau ancaman dari luar. Masyarakat dari etnis lain seperti etnis Tionghoa juga diberi kebebasan lebih dan dilindungi hak dan persamaannya sebagai warga negara. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terjadi pada era reformasi. Amandemen pertama dimulai 1999, amandemen kedua tahun 2000, amandemen ketiga tahun 2001, amandemen keempat tahun 2002, amandemen dilakukan untuk melengkapi dan menyempurnakan Undang-Undang Dasar agar lebih luas menampung kebutuhan warga negara. Yang kelima, perbedaan dari ketiga zaman ini yaitu bidang kependudukan. Pada masa Orde Lama, bidang kependudukan belum berkembang secara signifikan. Baru pada masa Orde Baru, kependudukan di Indonesia lebih diperhatikan, seperti masalah persebaran penduduk dan pengendalian penduduk. Untuk meratakan jumlah penduduk di setiap pulau, pemerintah merencanakan program transmigrasi untuk menghindari kepadatan populasi di suatu pulau dan meratakan kesejahteraan rakyat. Program KB juga dilakukan untuk menahan populasi penduduk. Program KB terbilang sukses karena pemerintah dan masyarakat bersama-sama mendukung dengan mengadakan penyuluhan dan pelayanan KB gratis. Pada era reformasi, transmigrasi tidak lagi digalakkan dan masyarakat tidak antusias membantu menyebarkan informasi KB. Informasi KB lebih sering muncul di media massa dan tidak sampai ke pelosok negeri. Yang keenam, perbedaan dari tiga zaman ini adalah bidang pertanian dan pangan. Pada Orde Lama, pemerintah merencanakan program land reform atau penataan lahan kembali tanah pertanian untuk dikelola negara. Negara mengambil alih kepemilikan tanah kemudian membagikan tanah kepada buruh petani yang tidak mempunyai tanah untuk mereka kelola. Program ini bertujuan untuk meratakan kesejahteraan petani, namun berhenti pada masa pemerintahan Orde Baru. Orde Baru membuat program revolusi hijau untuk memenuhi swasembada pangan dalam negeri. Revolusi hijau memang berhasil menekan angka impor dan kelangkaan bahan pangan. Namun, kesejahteraan petani kembali terjadi karena makin banyak buruh tani yang tidak mempunyai tanah. Sedangkan pada era reformasi, bidang pertanian dan pangan tidak kunjung membaik. Impor bahan pangan bahkan ternak terus saja dilakukan. Teknologi pangan dan pertanian kurang diperhatikan sehingga tidak ada perkembangan signifikan dalam bidang ini pada masa reformasi. Baik, dari hal-hal di atas, beberapa perbedaan Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi dapat disimpulkan bahwa setiap pemimpin pemerintah memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sebagai contoh, pada masa Orde Lama, Indonesia unggul dalam politik luar negeri. Indonesia pernah menjadi tuan rumah konferensi internasional, misalnya konferensi Asia Afrika, namun kesejahteraan masih kurang terjamin. Sedangkan pada masa Orde Baru juga banyak pembangunan dan perkembangan, namun penyelenggaraan dan sukses kepemimpinan tidak berjalan dengan baik. Dan di era reformasi juga kebebasan berpendapat lebih terjamin. Tidak ada lagi fenomena penembak misterius seperti pada masa Orde Baru. Namun penegakan hukum sering menjadi tumpul karena tebang pilih. Hukum lebih tegas terhadap rakyat kecil daripada rakyat yang mempunyai kedudukan, orang kaya, dan kaum oligarki. Semoga informasi ini bermanfaat bagi semua. Dengan ini sekian pembahasan dari presentasi saya mengenai Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Saya mohon maaf
Atas kurang jelas dan kurang berkenannya penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.